Papua, pulau raksasa di ujung timur Indonesia ini adalah enigma bagi kepulauan Indonesia yang lain. Sejak 1962, Papua memang telah menjadi bagian dari Indonesia. Namun Indonesia memandang Papua sebagai bagian yang asing. Dalam pandangan banyak warga Indonesia, Papua adalah pulau eksotis yang dihuni orang primitif, kanibal berkoteka, warga pemabuk dan suka seks bebas. Pemahaman karikatural tentang Papua ini utamanya disebabkan oleh buruknya arus informasi dari Papua. Sejak 1969, masalah kebebasan pers di Papua telah menjadi sorotan dunia. Pada tahun tersebut, dilakukan PEPERA, atau penentuan pendapat rakyat, untuk memutuskan apakah warga Papua benar-benar ingin menjadi bagian dari Indonesia. Namun referendum ini bermasalah, karena pemungutan suara dilakukan hanya pada 1025, bukan keseluruhan warga Papua. Sebagian besar yang bersuara pun dipilih dan diajukan oleh pemerintah Indonesia. Sejumlah media internasional pun mengindikasikan adanya intimidasi pada para delegasi. Hasilnya, tentu saja, seluruh suara memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Peristiwa ini merupakan bagian penting dalam memahami berbagai macam konflik di Papua hari ini, termasuk gerakan warga Papua yang menuntut kemerdekaan. Namun, sejak saat itu, pembatasan informasi tentang Papua makin diperketat, sehingga warga Indonesia dan dunia kesulitan mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di sana. Di tengah sorotan dunia ini, dalam forum World Press Freedom Day Mei lalu, Ketua Dewan Pers Joseph Stanley mengatakan bahwa wacana Papua bukan masalah internasional. Menurutnya, masalah di Papua adalah masalah dalam negeri Indonesia yang seharusnya bebas dari intervensi negara lain. Apakah benar demikian? Bahwa ini isu besar, Stanley juga saya tahu, dia tahu bahwa ini isu besar. Saya nggak tahu kenapa itu nggak dimasukkan ke World President Day. Ini seharusnya masuk. Nanti dibahas di PBB, di UN Human Rights Council dibahas bertahun-tahun. Bahkan protes terhadap ini sudah ada setidaknya sejak tahun 68. Saya kira karena ada dugaan, di situ ada pembiaran terhadap berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia. Baik itu extrajudicial killing, pelayanan kesehatan yang buruk sehingga angka kematian ibu dan anak di Papua itu tertinggi di Indonesia, atau HIV, ya, atau bisnis militer, polisi, oknum-oknum tentara, atau transmigrasi yang dilakukan dengan tidak lewat cara yang benar. Bahkan ada tuduhan, ya, walaupun yang tuduhan ini masih belum pernah terbukti, ada genocide. Michael Batchelor, jurnalis Australia yang 2 kali mendapatkan izin masuk ke Papua, menyatakan bahwa pembatasan itu berasal dari ketakutan pemerintah Indonesia akan pengaruh internasional yang mengangkat suara pembebasan Papua. Persetujuan Johannesburg tentang keamanan nasional dan kebebasan berekspresi memang memperbolehkan negara mengawasi jurnalis luar dalam peliputan daerah konflik. Namun, prinsip ini hanya boleh diterapkan jika jurnalis luar tersebut terancam keselamatannya. Dengan menyetujui prinsip ini, pemerintah seharusnya tidak mengawasi jurnalis atau aktivis yang hendak melakukan penyidikan terhadap kasus kemanusiaan, sebagaimana terjadi di Papua hari ini. Meski pada 2015, Presiden Jokowi telah menyatakan akses jurnalis ke Papua tidak lagi dibatasi, kenyataannya tidak demikian. Kasus yang terakhir, 2 wartawan Prancis dideportasi dengan dalih kurangnya koordinasi dengan institusi terkait. Masalah kebebasan pers di Papua tidak hanya berlaku pada jurnalis luar. Jurnalis lokal memiliki masalahnya sendiri, terutama dengan aparat penegak hukum. Kami mendata setidaknya ada 7 kasus kebebasan pers di Papua yang terjadi selama kurun waktu Mei 2016 hingga Mei 2017. Meski undang-undang telah menjamin bahwa Indonesia tidak lagi menerapkan sensor pada media, jurnalis di Papua tetap tak terjamah. Salah satu korban dari kekerasan pers di Papua, Zelia Ariane, angkat bicara mengenai sensor yang mengisolasi Papua. Ideologi ya, saya pernah bicara waktu masih di Jakarta dengan salah satu wartawan di Jakarta Post, saya tidak mau sebut namanya. Teman satu ini dia bilang bahwa memang ada kebijakan khusus di redaksi begitu di beberapa media di Indonesia untuk memang mengisolasi isu-isu Papua yang disebut sensitif atau isu politik itu, sehingga dia tidak keluar sebagai berita. Nah, terkait apa yang harus diberitakan di Jakarta, menurut saya ya wajar-wajar saja beritakan apa yang menarik bagi masing-masing kebijakan redaksi ya. Tapi jangan hindari untuk memberitakan isu-isu yang politis ini. Adanya kekerasan terhadap pers, serta sensor dalam isu Papua ini meresahkan. Pasalnya, pers berfungsi sebagai pilar demokrasi keempat.
yang berarti pers memiliki peran sebagai pengawas berjalannya demokrasi secara ideal. Dengan pengawasan ini, pers dapat memastikan pemerintahan yang bersih dan adil. Sayangnya pers tidak memiliki peran demikian di Papua. Hingga saat ini, kita hanya dapat menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi di Papua, apa yang dirasakan oleh masyarakat Papua, dan apa yang salah dengan pemerintah di Papua.